wabarakatuh. Alhamdulillahi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa PDM TV Pontianak rahimakumullah, dengan rahmat Allah pada kesempatan ini kita dapat berwajah dalam rangka syiar Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak kegiatan yang kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah menyampaikan wasilah tausiah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikat dan kenyataannya di bulan Ramadan ini adalah kegiatan utama adalah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Puasa ini adalah puasa mahdoh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menjalankan syariatnya, melanjutkan syariat-syariat para anbiya dan mursalin sebelum-sebelumnya. PDM Pontianak TV rahimakumullah, pada saat ini kami menyampaikan masalah puasa, yaitu puasa Ramadan yang dilaksanakan secara lahir dan batin. Oleh karena itu, puasa ini ada dua dimensi. Pertama, dimensi lahir, dan kedua, dimensi batin. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hal ini? Pertama, puasa lahir adalah puasa yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berlaku. Adanya melihat bulan dengan cara menghitung atau dengan melihatnya. Yang kedua, masuknya pada bulan Ramadan ini harinya telah ditentukan, bulan dan ketentuannya sudah ada, dan tidak membatalkan puasa apa-apa hal-hal yang dilarang masuk dari rongga badan sampai ke dalam perut kita. Jika itu terjadi, maka batal puasanya secara lahiriah. Dan puasa Ramadan itu dilakukan dari sebelum azan subuh hingga azan maghrib. Itu yang dimaksud puasa lahiriah. Selanjutnya puasa batin. Di antara puasa batin ini adalah hal-hal yang tidak dilakukan semestinya dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Oleh karena itu, dari praktek lahiriah hingga batiniah harus betul-betul dilaksanakan secara betul sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kekhawatirannya puasa batin ini betul-betul khawatir, takut puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa batin ini yakni nama lainnya adalah puasa khusus, dan juga tidak hanya berpatokan kepada fikih saja, akan tetapi makna hakikat puasa itu harus dijalankan betul-betul
karena tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa lahir dan batin ini adalah puasa yang dua-duanya sama-sama menahan. Menahan hal-hal yang membatalkan puasa, yang sekiranya kalau tidak ditahan, puasanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang dilakukan oleh lahiriah dan itulah yang dilakukan juga oleh batiniah. Oleh sebab itu, di dalam bulan Ramadan ini, kalau kita latih dengan betul-betul, kita pahami dengan betul-betul, maka puasa ini akan membawa kepada diri kita sebagai insan kamil yang apa tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadan juga tidak dilakukan di luar bulan Ramadan. Demikian juga ucapan kita, iktikad kita, apa yang diucapkan oleh lisan kita, bibir kita, itulah kata hati kita. Oleh karena itu, manusia yang hakiki yang sebenarnya adalah menjalankan lahir dan batin. Hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran itu akan membawa kebaikan dan kebaikan itu adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang puasa tapi tidak dapat nilai puasa. Mudah-mudahan puasa ini bagi kita adalah puasa yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian PDM Pontianak TV rahimahullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.